Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, di video kali ini admin akan bahas tips belajar SNBT efektif mulai dari nol ya. Video ini cocok banget buat kamu yang benar-benar mulai dari nol alias belum menyentuh sama sekali pembelajaran tentang UTBK, baik yang sudah les maupun yang belum les. Lanjut aja langsung. Kita akan menggunakan prinsip 6 tahu. Apa itu 6 tahu? Yaitu tahu kenapa harus belajar, kemudian tahu materinya apa aja, tahu bentuk soalnya apa aja, tahu persebaran materinya, tahu sumber belajarnya, dan tahu caranya belajar. Langsung admin bahas untuk tahu yang pertama. Yang pertama adalah tahu kenapa harus belajar. Nah, itu semua didasari oleh adanya motivasi. Nah, motivasi itu bisa tumbuh karena berbagai alasan. Misalnya, keinginan kuat yang ada di dalam diri kamu. Misalkan kamu punya cita-cita yang besar setelah lulus SMA, tapi itu perlu ditumbuhkan dalam suatu lingkungan, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman sekarang berada di lingkungan yang mungkin kurang ambis, maka teman-teman pastinya juga tidak akan menjadi terlalu ambis. Beda kasusnya kalau teman-teman saat ini punya lingkungan belajar yang memadai, punya teman-teman yang suportif, dan punya teman-teman yang ritme belajarnya sama-sama ambisnya atau sama-sama semangatnya. Pasti teman-teman akan punya motivasi. Jadi yang pertama, kalau teman-teman mau tahu kenapa harus belajar, teman-teman harus tumbuhkan motivasi. Selain itu, juga didukung oleh adanya mindset. Nah, mindset ini adalah salah satu penghalang terbesar kesuksesan orang-orang. Misalnya, ada nih salah satu di antara kalian, misalkan kalian merasa rendah dan kalian merasa nggak mampu. Anak kayak aku nggak mungkin lolos SNBT. Anak di SMA kayak aku ini kayaknya nggak akan lolos masuk PTN top 3. Nah, tolong buang mindset itu jauh-jauh, karena mindset ini yang membuatmu gagal sebelum berusaha, ya. Lanjut ke tahu yang kedua, tahu materi tesnya apa aja. Nah, jadi di UTBK 2024 kemarin dibagi menjadi 7 subtes, yaitu 4 subtes di TPS dan 3 subtes di literasi. Dan berikut merupakan pembagian materinya. Kemudian, teman-teman juga perlu tahu berapa jumlah soal dan durasi setiap subtes. Nah, ini berguna banget ketika teman-teman mengikuti tryout, teman-teman bisa melakukan perkiraan harus berapa soal dalam 1 menit. Nah, di sini teman-teman tentunya harus sesekali melakukan tryout itu sendiri supaya teman-teman bisa kebayang bagaimana tempo pengerjaan UTBK. Tahu yang ketiga adalah tahu bentuk soalnya. Jadi teman-teman udah belajar apa itu PPU, PU, PBM, kemudian LBI, LBE, tapi teman-teman harus tahu bentuk-bentuk soalnya. Yang PU itu kayak gimana, yang PBM kayak gimana, LBI kayak gimana. Ini banyak banget, entah itu di Google, YouTube, maupun aplikasi yang lain seperti pembuat akun kreator di Instagram atau di aplikasi X. Jadi tolong searching dan tolong jangan malas mencari informasi tentang SNBT. Kemudian, tahu yang keempat adalah tahu persebaran materinya. Nah, ini pertanyaan ya. Kan aku udah belajar PPU, LBI, PM, LBE. Nah, terus itu materi yang keluar apa aja sih? Nah, berdasarkan UTBK 2024, ada beberapa materi yang keluar. Nah, teman-teman bisa akses apa aja persebaran materi berdasarkan UTBK 2024 di jadwal belajar Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, di jadwal ini udah dibagi rata 7 subtes, baik itu PU, PBM, PPU, PK, dan seterusnya melalui spreadsheet kami yang bisa diakses di link di bawah ini atau teman-teman bisa scan QR-nya ya. Kita lanjut tahu yang kelima. Tahu yang kelima adalah tahu sumber belajarnya. Jadi, teman-teman bisa temukan sumber belajar itu baik offline maupun online. Untuk teman-teman yang nggak les, sumber belajar offline ini tetap banyak banget. Misalnya, teman-teman bisa sharing bareng teman-teman yang les ya, sesimpel itu. Atau teman-teman bisa konsultasi dengan guru di sekolah, atau teman-teman bisa akses beberapa buku latihan soal ya. Banyak banget, entah itu di toko buku terdekat maupun dapat dari kakak tingkatnya teman-teman ya. Jadi banyak banget. Kemudian kalau sumber belajar yang online ini lebih banyak lagi.
Jadi sumber belajar online ini yang gratis pastinya banyak banget. Dari YouTube ya, banyak banget video yang mengajarkan banyak materi tentang SNBT ya. Dihitung seribuan atau bahkan lebih itu ada di YouTube. Jadi teman-teman pastikan di sini punya strategi untuk mencari video belajar misalnya ya. Kita langsung praktek ini. Misalkan di YouTube kita ingin mencari materi penalaran umum ya. Kita ketikin, maka nanti di situ akan keluar banyak banget video atau playlist yang membahas materi itu. Nggak cuma YouTube, teman-teman juga akses di aplikasi X misalnya ya. Langsung aja kita praktekin. Misalkan kita mau cari materi penalaran deduktif. Nah, teman-teman buka aplikasi X, kemudian teman-teman search di situ. Nah, nanti akan sangat banyak materi, entah itu catatan atau PDF, tentang materi yang teman-teman cari. Nah, ini jadi banyak banget ya, materi maupun latihan soal di platform internet. Sekarang kita mau cari latihan soal. Dan ternyata kita menggunakan keyword yang kita modif sedikit, dan hasilnya banyak banget latihan soal. Misalkan latihan soal yang ada di layar teman-teman ya. Jadi sumber belajar itu banyak banget. Masih kurang, masih ada sumber belajar melalui Telegram atau saluran channel SNBT. Jadi, jangan pernah takut untuk mengejar PTN Impian meskipun teman-teman tidak les, karena materi itu banyak dan gratis. Kemudian, yang keenam adalah tahu caranya belajar. Nah, ada 3 tahap nih. Yang pertama, tahu strategi belajarnya. Nah, teman-teman pastiin punya strategi belajar bagaimana cara menyelesaikan materi atau persebaran materi yang ada sebelum teman-teman ujian. Nah, di TTL yang seperti yang udah kita bahas sebelumnya, menyediakan jadwal belajar dan persebaran materi yang teman-teman bisa ikuti tiap pekannya. Ya, pastikan teman-teman ketika belajar itu harus terstruktur dan konsisten. Pastikan tiap hari teman-teman menyentuh materi dan latihan soal, meskipun itu hanya 3-5 soal, karena konsistensi itu lebih mahal dari segalanya. Selain itu, teman-teman juga harus searching juga bagaimana cara efektif belajar. Supaya teman-teman ketemu cara efektif belajar, teman-teman harus rasakan sendiri bagaimana pengalaman teman-teman saat belajar. Misalkan, teman-teman lebih cocok belajar sebelum subuh atau sehabis Isya misalnya. Nah, teman-teman tahu kapan teman-teman efektif waktu belajar. Ini harus dipraktekkan. Teman-teman juga bisa cari beberapa teknik belajar seperti misalkan Pomodoro atau kemudian beberapa tips lain di beberapa YouTube yang terkenal. Misalkan YouTube Kak Zahid Asmi Ibrahim yang di situ banyak membahas metode dan cara belajar efektif. Oke, sekian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.